Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bro Ron. Yes. Ini Bro Ron gara-gara masuk PSI jadi Bro Ron apa emang dari dulu? Kebetulan juga Bang. Iya. Jadi hidup saya ini beberapa tahun terakhir serba kebetulan. Nah, mengenai partai ini panggilannya memang internal kan brosis. Iya. Saya itu anak motor Bang. Jadi aktif di anak motor di dunia permogean lah dari 2011. Oke. Ya udah sering panggil bro, ya Bro Ron. Dan kalau cek saya punya akun YouTube itu akun YouTube motovlogger pertama Indonesia. Wow. Ya. Di situ udah panggil Bro Ron. Jadi memang itu secara kebetulan aja. Kebetulan aja. Partainya kebetulan juga jadi brosis. Yes, masuk ke partainya juga kebetulan. Masuk ke serba iseng. Kalau itu iseng. Orang sampai habis miliaran loh mau jadi anggota dewan. Ini iseng-iseng doang miliar. Jadi gini Bang, jadi ini kan semua serba kebetulan nih. Kita sibuk kerja, sibuk berantem sama BUMN, ya kan timingnya kok makin di sini makin dekat mengenai pemilu dan lain-lain, ya kan. Jadi saya sama sahabat saya Lutfi ini waktu itu berpikir kita masuk kemana ya kalau kita mau perjuangkan ini mengenai vendor dan lain-lain, mengenai infrastruktur lah. Kita nggak ngomongin teknis misinya dulu ya. Kita masuk kemana nih? Ngomong mengenai Partai Merah, Banteng, saya bilang nggak mungkin cocok. Saya anti banget tuh yang barusan rame itu mengenai orang partai harus dengar sama emak lah, patuh kepada ketua umum kan. Ya kan. Terus ada partai lain lagi. Kita ngomongnya setiap partai sampai ada ngomongin juga yang partai baru Perindo. Nah bilang, teman saya gimana Perindo, bro? Lu tahu kan karakter gue. Terus ketemu ketua umum karakternya bos kayak gitu. Gimana? Itu pasti akan clash nanti tuh, ya kan? Jadi kita lihat ketua umumnya dulu nih. Ketua umumnya yang mana nih? Ya karena saya tuh susah dikontrol, Bang. Nah, waktu PSI ketua umumnya masih Giring. Ya kan? Ganti Kaesang tetap sejalan? Belum ketemu. Oh, maksudnya enggak? Begitu ganti Kaesang, apakah ketua umumnya juga masih sejalan menurut lo? Bagi saya, Bang, saya melihat misi saya sih, Bang. Nah, tapi kalau ngomong misi dulu nih, ya kita ngomong, kita jawab pertanyaan Abang nih, kenapa pilih? Jadi waktu itu kan pendaftaran sudah mulai lengkap, harus finalisasi. Saya mikir-mikir, ini harus ketemu dulu nih sama ketua ini kok. Kita pendaftaran nggak pernah ketemu sama orang partai kan? Kita ketemu, udah diatur waktunya, saya ketemu sama 2 ketua malah. Intinya dari pembicaraan ini adalah deal-dealnya mereka tahu saya sedikit mengenai saya, karakter saya bagaimana. Intinya saya meminta kebebasan, kalaupun nanti jadi. Kebebasan bersuara, kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan isi hati yang menurut saya itu bisa memperjuangkan apa yang saya ingin perjuangkan, khususnya mengenai bidang infrastruktur ya. Jadi jawabannya simpel Bang, selama tidak melawan garis besar partai, yaitu korupsi dan intoleransi, intoleransi lah ya, silakan Bro Ron. Jadi deal-dealnya begitu, saya sendiri meminta untuk bebas. Seperti Bang Fahri Hamzah. Iya kan? Kalau sudah jadi, itu semuanya bukan orang partai lagi, tapi itu milik rakyat. Iya kan? Kan benar kan Bang Fahri? Dia selalu perjuangkan gitu. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu, jadi saya merasa pede lah. Pede untuk ngegas terus ke depan, Bang. Kalau gue lihat di ininya ya, Bro ya, di poster atau di baliho-baliho ketua Kaesang, Mas Kaesang itu, politik santuy. Jauh banget sama lu. Camat aja dia marah-marahin. Menteri aja gue marah-marahin. Jadi gimana menyelaraskan antara gaya lo terus sama ininya Bro, sama kita berpolitik tuh senang-senang, santuy. Nah itu match-nya tuh di mana? Bro Kaesang ini kan ngomongnya politiknya santuy.
Tapi kan apa yang saya ributin selama ini kan bukan masalah politik, Bang. Oke. Masalah hak keringat vendor, hak supplier, ya, yang tidak terbayarkan oleh BUMN karya. Terus masalah infrastruktur yang kurang pemeliharaan. Orang mati konyol setiap hari loh, Bang. Sampai sekarang di titik ini, saya nggak tahu kenapa bisa sampai di titik ini. Mungkin ya karena saya 2-3 tahun rajin ngevlog mengenai infrastruktur pekerjaan saya. Kan sebenarnya awalnya itu hanya ngevlog pekerjaan saya. Jadi sampai sekarang Bang udah sampai titik adalah warga itu Sabang sampai Merauke. Kalau ada kecelakaan gara-gara jalan rusak atau lubang rusak, jembatan rusak, itu ngelapornya ke saya. Sampai tadi malam aja nih. Ada di Jonggol nih kecelakaan, motor kecelakaan, roda 2. Kecelakaan karena jalannya rusak, dia kelindes sama truk. Foto-foto dikirim, perutnya tumpah, lehernya udah kelihatan tulangnya, bagian lehernya udah anu lah. Jadi isi tubuh manusia itu berceceran kelihatan saya. Itu hampir setiap hari loh saya laporan kayak gitu. Mungkin foto vulgar kayak gitu nggak setiap hari, tapi laporan kecelakaan hal-hal seperti udah sering terjadi. Ya gimana saya mau santuy? Nah ya kayak gitu-gitu emang nggak perlu santuy ya. Ya mental saya udah rusak, Bang. Kalau otak saya bisa dibaca nih, ada teknologi suatu hari nih, buatan Israel mungkin bisa membaca otak. Ini otak kecelakaan nih di sini, laporan-laporan warga nih. Jadi kalau bisa dibilang saya udah semi gila kali ya mendapat laporan kematian setiap hari. Padahal saya tukang aspal. Tukang aspal ngapain dapat laporan kecelakaan? Tapi ya itulah, itu harapan warga. Jadi ada hal-hal susah yang perlu saya santuin, susah saya santui. Karena saya itu bukan hanya marah, tapi marah dari lubuk hati. Kok bisa begini? Ini tahun 2023 loh. Kenapa bisa begini? Itu kalau aspal bolong itu apa sih penyebabnya? Paling banyak itu adalah apa? Kedunguan. Ngurangin spek atau secara kerjaan dia nggak benar? Kedunguan pejabat. Kenapa tuh idenya? Kedunguan, ketololan. Iya, maksudnya secara operasional itu kenapa? Karena dia dungu, akhirnya apa di jalanannya itu? Karena aspalnya dikurangi. Karena dia dungu, tidak paham memelihara, tidak paham juga undang-undang. Padahal ada undang-undangnya loh pemeliharaan. Sistem ASN kita lah. Orang yang seharusnya bertanggung jawab pada posisi itu belum tentu paham. Ya kan? Saya tidak nyalain kepala daerah secara langsung. Kepala daerah atau presiden punya menteri, kepala daerah punya kepala dinas, ya kan? Paham strukturnya kan? Kepala dinas belum tentu paham, menterinya juga belum tentu paham. Jadi di lapangan juga mungkin kontraktor atau pekerja lapangan belum tentu paham sepenuhnya atau update dengan teknologi. Jadi negara kita ini sangat jago membangun, tapi memeliharanya, ampun deh, ampun. Jadi kalau dia mau bilang kenapa ada lubang? Lubang itu dimulai dari keretakan. Kenapa bisa retak? Ya namanya infrastruktur, pasti akan ada keretakan, kerusakan. Harus dipelihara. Kenapa tidak langsung ditangani? Kenapa tidak langsung diperbaiki? Diantisipasi ya? Bukan antisipasi, Bang. Memang harus antisipasi kerusakan besar, yes. Kalau belum retak pun harusnya ada pemeliharaan. Dilapis lagi gitu. Enggak, Bang. Enggak. Dilapis lagi itu kalau program kerjanya, tergantung program kerja. Itu lebih teknis lagi. Tapi yang pasti, kalau diperbaiki saat retak, itu tidak akan ada lubang. Tidak akan ada lubang kalau diperbaiki saat dia retak. Dan disitulah kelemahan kita. Monitor, di lapangan tidak paham, pimpinannya tidak paham, kepala dinasnya, apalagi di atas-atasnya, belum tentu paham. Itu monitornya memang manual kita? Harus manual dong, Bang. Harus manual. Makanya kan tim lapangan setiap dinas-dinas itu kan ada sebenarnya kan. Patroli. Kalau saya sih pemikirannya ya harus patroli, harus bisa mendapat laporan dari beberapa instansi. Mungkin kepolisian, mungkin di sub juga karena mereka kan patroli tiap hari. Tinggal ngelapor aja ke. Kalau polisi lihat dinas-dinas, kalau polisi lihat ada pohon mau tumbang, ya lapor ke dinas atau ke kepala bidang tertentu. Dinas pertamanan kalau nggak salah. Iya, pertamanan. Terus ada kebanjiran gotnya mampet, lapor ke dinas ke bidang apa lagi, ya kan? Terus ada jalan rusak. Jadi kan, ya kan jadi emosi saya kalau bicarainnya. Nggak apa-apa, keluarin aja. Ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin perlu dibenahi, yang mungkin selama ini juga baik itu dari pihak paling tertinggi pusat
pusat kita, dari nasional, kementerian, atau juga dari legislatif yang nggak paham juga. Kalau saya sih lihatnya, secara vulgar aja, mereka dari atas ini belum tentu paham. Karena kalau mereka paham, apa yang kita lihat selama ini di jalan raya, tidak akan terjadi. Nyatanya terjadi. 2023. Kan sebenarnya kalau gue dengar masih simpel ya bro ya. Kalau harusnya semua orang paham bahwa jalanan harus dipelihara. Jalanan harus diperiksa setiap hari. Apa susahnya paham kayak begitu? Ya namanya juga dungu, gimana lagi? Jadi ya gitu bang, susah. Kalau abang tadi bandingin sama Mas Kaisang, kita bilang harus santuy. Melihat orang mati konyol tiap hari gimana? Mungkin proses politiknya santuy boleh, tapi ke bawahnya kita harus tegas, harus keras. Nah itu yang lo lakukan bro. Gitu. Yes, karena kan saya ke bawah nggak ngomongin politik. Malah saya ribut-ribut itu hampir tidak pernah mengangkat politik atau partai. Sampai saya diomelin sama manajer saya, ayo dong angkat partainya dikit. Apaan sih orang lagi mati konyol kok ngomong partai gitu kan, ngomong nyalek. Jadi makanya saya di profile Instagram saya aja, saya masih malu-malu nulis apa? Udah ditulis tapi belum ditulis partainya. Saya tulisnya pasukan sahabat Indehong. Iya. Kayak sih, tapi kayak mau malu-malu gitu. Dapil mana? Dapil Jawa Barat tapi partai mana? Ntar kasihan orang yang mau milih lo bro. Lamaan nyari mana? Iya. Nanti mungkin di seminggu terakhir saya up file saya gitu loh bang. Iya. Jadi karena gini bang, saya melakukan semua ini memang gara-gara hobi. Background saya kan bukan infrastruktur, background saya itu perawat. Perawat? Perawat bang. Perawat apa? Perawat manusia bang. Sekarang jadi saya sekolah tinggi keperawatan gitu? Sekolah tinggi keperawatan di luar negeri. Jadi saya lakukan ini gara-gara hobi. Jadi kalau saya dicibir-cibir mengenai karena mau politik mau nyalek agak sensi dikit nih. Iya. Karena memang hobi, saya suka sekali. Dan ini semua dimulai gara-gara nge-vlogging 2-3 tahun lalu mengenai pengaspalan. Nah, kalau dari keperawatan terus jadi ke aspal-aspal gini gimana ceritanya? Karena saya 75% udah paham dari awal. Dari mana paham itu dapatnya? Apa ya? Di sana waktu sekolah di luar negeri? Waktu itu orang tua mantan saya di bidang ini bang, jadi saya dapat pelajaran dari situ. Bukan mantan yang ono. Jadi, bukan ya? Bukan. Ya. Tapi nggak jadi bang, jadi ya ilmunya kesimpan gitu loh. Berarti hubungannya udah deket banget itu, sampai tahu pekerjaan. Waktu itu calon pewaris sih. Untung nggak jadi, kalau jadi nggak ada di sini mungkin. Ya gitulah. Jadi waktu itu udah banyak yang saya ketahui, tapi itu hanya di bidang sambungan jembatan aja. Waktu saya jalan sendiri sekarang, 3 tahun lalu saya kembangkan sampai ke bidang pengaspalan juga. Jadi kalau membangun jembatan dari bawahnya itu, dari bantalan jembatannya, angkurnya, sampai sambungannya itu kita startnya dari situ, dari pembangunan jembatan, tapi dikembangkan ke pengaspalan jalan juga. Gitu. Karena saya lakukan semua karena hobi, karena suka, jadi ilmunya gampang keserap. Ya tinggal nanti waktu saya membangun perusahaan ini ya tentunya ada karyawan yang ahli di bidangnya, itu menjadi tenaga ahli kita. Harus ada tenaga ahli bang kalau di konstruksi. Artinya sebenarnya bisa kalau pakai analogi lo ya bro ya, sebagai perawat terus masuk ke dunia aspal mengaspal. Itu bisa juga terjadi nanti sama menteri kayak sama kepala dinas kayak, walaupun dia backgroundnya bukan itu tapi dia pinter nyari tenaga ahli. Yes, kalau dia tahu itu harus dilakukan. Kadang-kadang kan ada orang egonya gede, saya nggak mau belajar, dan itu sering kita ketemu orang-orang seperti itu. Sering. Karena kan ego dan jabatan kadang membuat orang jadi dungu juga. Dan sangat disayangkan kalau seperti itu. Jadi kita butuhlah orang-orang yang benar-benar peduli sama masyarakat gitu loh. Dan 2023, aduh masih gemes gue ngomongnya, masih gemes. Apa yang bikin gemes? Ya itu kenapa hal seperti ini terjadi di zaman modern seperti ini. Gitu ada nggak sih faktor bahwa kontraktor atau vendor-vendor itu nurunin spek yang sebagaimana harusnya itu jalan, jadi
bolongnya lebih cepat, retaknya lebih cepat, itu ada nggak? Yang nakal pasti ada. Oke. Yang nakal pasti ada, dan saya tahu caranya nakal. Awal-awalnya juga dulu saya nakal. Nakalnya nggak, sampai saya berpikir adalah, loh, ini kalau tanpa nakal juga cuannya gede kok. Oke. Terus ngapain kita nakal ya? Ya kan, makanya dari situ, itu sebelum saya mulai nge-vlogging, tapi semenjak saya, kita lurus-lurus aja deh. Kenapa? Karena kalau kita lurus, cuannya tetap gede. Barang tahan lama, warga bisa menikmati. Ya udah, kita lurus saja. Dan ternyata kita cuan kok, bisa hidup kok, dan nggak perlu. Kalau masalah urban legend nakal karena harus bagi-bagi, jadi karena bagi-bagi harus mengurangin spek, itu terjadi. Itu pasti terjadi. Dan kita sampai saat ini tidak akan mau, tidak juga mau, khususnya di dinas-dinas pemerintahannya, yang namanya bagi-bagi sebelum mendapat proyek, itu kita nggak akan mau. Emang banyak nanganin ini juga proyek pemerintahan? Sebelumnya yes, sebelumnya iya. Kita di BUMN Karya. Sejak kapan nggak? Semenjak 2021 ya. Kenapa nggak lagi? Semenjak awal tahun ini kita udah nggak lagi. Oh, oke. Kita udah kapok lah. Kita udah kapok dikibulin, kapok di PHP, kapok nggak dibayar on time. Jadi udah kapok lah. Jadi untuk saat ini mungkin 2 tahun ke depan atau tunggu sampai menterinya ada yang lebih pintar dikit, bisa mengelola BUMN, ya mungkin kita mau lagi. Tapi untuk saat ini no. Sampai ini dia nggak ada yang gagal bayar, tapi kan tetap dibayar tetap. Dibayar. Tapi jauh yang gagal bayar banyak, banyak juga. Banyak. Keramaian saya ini, keramaian nama saya ini kan ramai gara-gara kasus BUMN Karya ini. Banyak yang tidak dibayar, banyak yang gagal bayar. Contoh kayak kasus Istaka Karya itu paling sedih tuh. Ya. Yang sampai nangis-nangis di DPR itu ada vendor yang nangis. Pertama dikasih saham untuk mengganti hutangnya, beberapa tahun kemudian perusahaannya pilot, ditutup. Jadi itu kejam loh itu. Kejam. Dan semoga kedepannya tidak terjadi hal seperti itu. Jadi ya susah kita santui. Kita mendengar orang rumahnya disita, ada orang bunuh diri, terus jalan rusak. Gimana kita mau santui? Ya. Kejamnya tuh udah sistematis berarti ya. Pilot kan prosedural biasa. Prosedural, iya. Tapi kan sebuah prosedural kan bisa dimanfaatin, Bang. Iya, itu dia, Pak. Kejamnya itu prosedural gitu. Ya, prosedural bisa dimanfaatin. Baik itu pihak A, B, C, D untuk benefit ke kita atau untuk benefit ke orang lain. Iya. Tapi kan prosedural belum tentu juga manusiawi. Iya. Ya kan? Kalau masuk ke legislatif ya, wewenangnya kan nggak secepat jadi eksekutif ya. Itu gimana nih? Ini pertanyaan ke saya nih, atau secara umum nih? Enggak, kalau ya, kondisi sekarang nih, ada legislatif loh, wewenangnya gede, ngawasin ini, ngawasin itu, tapi geraknya tidak secepat eksekutif. Kenapa lo nggak jadi wali kota atau gubernur aja? Gini, gitu? Bang, saya mohon dilihat ini, apa yang saya mau bilang ini dari sisi positifnya ya. Mungkin kedengarannya sombong, yang belum kenal saya mungkin kedengarannya sombong nih. Tapi lihat dari sisi positifnya. Ya, saya sih sengak, tapi oke lah, nggak apa-apa. Kalau sengak nggak apa-apa, tapi jangan bilang sombong. Kalau saya di level wali kota atau bupati, saya terkekang di area kecil seperti itu. Saya terkekang. Kalau saya di level nasional, dan itu di legislatif pengawasan, saya masih bisa loncat ke kota A, kabupaten B, kabupaten C, membagi-bagikan ilmu saya, dan saya juga bisa berusaha melakukan sebuah undang-undang di mana nanti undang-undang ini yang bisa membuat mereka-mereka ini di bawah ini, baik kepala daerah atau kepala dinas, harus melakukannya secara eksplisit, secara ketat, secara tepat, yang juga menjadi guidance bagi mereka untuk memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kalau saya di atas bisa lebih luas jangkauannya. Kepikir bagi saya, karena memang saya orangnya gerak cepat juga. Pikir saya, saya coba deh jadi bupati. Tapi sayang juga loh, kalau saya jadi bupati, saya mungkin bisa bagus di daerahnya, tapi yang lain saya nggak
nggak akan ada waktu untuk bagi ilmu ke mereka. Nanti 5 tahun lagi jadi wapres. Setelah Wapres, emang wapres ada tugas bang? Ada kerjaan? Nungguin sesuatu aja. Nungguin sesuatu kan? Nunggu kejadian? Aduh, jangan. Tapi gini kan, lo proses di legislatif itu tidak sendirian dibanding sama eksekutif ya, karena ada fraksi lain yang mungkin nggak sesuai dengan visi misinya nih, berantem lagi, belum tentu juga pada saat voting akhirnya kepengenan kita yang menang gitu dibanding pada saat dibanding di eksekutif gitu. Kan aturan udah pasti bagus harusnya gitu. Tinggal dilakukan aja gitu. Kebayang nggak bahwa nanti untuk misalnya untuk ada proyek gitu, terus perlu keputusan ini pakai semen apa pakai aspal, pakai beton apa pakai aspal. Itu kan banyak orang yang ngomong. Nanti akhirnya voting yang setuju semen cuma satu karena menurut lo lebih bagus beton gitu. Tapi yang lain kayaknya aspal aja dah. Oke. Kan sulit itu kalau di DPR. Abang udah berapa lama kenal saya? 1, 2, 3, 4 menit? Iya. 20 menit? 20 menit. Nah, kira-kira karakter saya ini tulus atau tidak? Tulus. Menurut Abang? Tulus. Tapi sorry ya, berpotong dulu. Tapi ketulusan nggak cukup di gedung DPR. Ketulusan nggak cukup ya? Iya. Kalau mereka tidak mau bekerja sama saya tinggal nge-podcast aja, nge-vlog gampang, ada Instagram, ada sosial media, ada YouTube. Kita bongkar aja semuanya nih. Kita bilang, guys, kita akan ada program seperti ini, tapi ternyata saudara A, B, C, D, E, F, G dari partai ini, B, C, D, E, F, G tidak setuju. Jadi guys, kalau infrastruktur kita tetap rusak, jangan lihat saya, lihat mereka. Kenapa mesti takut kita ngomong kayak gitu? Kita sudah waktunya nih rakyat melihat fakta. Fakta itu memang menyakitkan. Tetapi fakta nggak peduli dengan perasaan. Betul. Kalau fakta nggak peduli dengan perasaan, digaspol aja. Kita sudah gini loh. Yang namanya negosiasi behind the doors, closed door negotiation, kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat luas, fuck you. Kayak gini contohnya. Udah itu aja. Kayak contohnya gini. Ada RUU yang pengen Jakarta tuh ditunjuk gubernurnya. Kayaknya itu nggak masuk akal sehat kalau gue ya. Harusnya tetap dipilih. Ada satu fraksi nih, PKS nggak setuju. Tapi yang lain orang-orang pintar itu setuju ditunjuk. Ya kalah juga. Nah, Abang nanyanya salah waktu, Bang. Oke. Karena saya bukan politisi, Bang. Saya tukang aspal. Oke. Kan maksudnya tapi hal nanti ini akan terjadi gitu. Tapi kan saya kan suka belajar, Bang. Betul. Nah, semoga nanti kalau saya udah masuk, saya cepat belajar, saya bisa pahami apa sih maksudnya. Apa maksud dan tujuan dari membuat gubernurnya dipilih rakyat atau dipilih oleh presiden. Saya nggak paham. Dan saat ini saya nggak peduli. Hal-hal seperti itu saya nggak peduli. Bukan masalah gubernur ditunjuk ya. Ini kasus bahwa ada persilangan pendapat, persilangan ini gitu. PKS tetap bersuara dia nggak setuju. Tapi benar, kalah juga sama yang banyak. Kita harus bisa menganalisa dan melihat garis besar. Keuntungannya apa, benefitnya apa. Kalau memang hati kita itu benar-benar bekerja untuk, saya masih geli nih ngomong untuk rakyat nih karena saya bukan politisi. Tapi kalau hati kita benar-benar pengen bekerja untuk rakyat, kita harus lihat benefitnya apa nih? Benefitnya benar untuk rakyat atau untuk golongan? Ya kan? Makanya saya punya tagline di perusahaan saya, kerja pakai hati. Kalau kita kerja pakai hati, ya, kita udah pasti tidak akan menyeleweng dari kerja kita. Karena saya selalu diingatkan karyawan saya, kita kalau proyek ini Bang sering briefing nih. Kamu kerja sesuai SOP. Berikan spek sesuai spek. Karena kamu nanti coba bayangin kalau istri kamu, anak kamu melintas di jalan ini naik motor, kalau kecelakaan gara-gara aspal yang rusak karena pekerjaan kamu ngawur, coba kalau mereka mati gimana? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang semoga teman-teman legislatif lainnya bisa melihat, menganalisa, ini untuk kepentingan apa? Kepentingan rakyat? Atau untuk kepentingan golongan? Iya. Gitu. Kelihatannya memang kayak begitu. Kita kerja untuk kepentingan rakyat kan? Seharusnya. Nah, lo masuk ke PSI udah berapa lama sih, bro? Berapa? 6 bulan ya, bro? Nah, 6 bulan nih kayaknya. Apa yang tergambar? Politik ternyata seperti ini. Gitu. Selama ini saya masih biasa-biasa aja sih, Bang. Percaya nggak percaya, saya barbar selama ini belum ada komentar negatif
belum ada yang bilang, rem, nggak ada. Mungkin menepati janjinya kali gue. Iya. Ya kan, karena ya untungnya saya tahu memang kita harus menjaga adab juga, kesopanan, kesantunan. Untungnya ya 99% komentar di saya itu positif. Untungnya ya. Dan berarti kan apa yang saya lakukan selama ini menyentuh hati-hati orang. Dan mereka paham. Ada beberapa komentar yang fokus di aksi saya dengan cara aksi saya, yaitu wah nggak sopan lu, belum jadi aja udah barbar, wah belum jadi ini. Tapi kenapa nggak kritik apa yang saya suarakan? Nggak ada, Bang. Selama ini belum ada satupun yang mengkritik apa yang saya suarakan, tetapi mereka mengkritik caranya. Berarti kan apa yang saya suarakan kan fakta. Fakta kan susah dibantah. Dan memang fakta menyakitkan. Jadi ya begitulah kondisi saat ini. Kayak kemarin gue terakhir lihat tuh baliho diturunin. Itu kan salah satu intrik-intrik yang terjadi di. Itu kenapa diturunin? Siapa yang nurunin dan kira-kira siapa yang nyuruh? Kan yang penting kan. Mancing aja lu, Bang. Enggak, karena bukan lu aja nih. Sebenarnya udah tahu, tapi demi supaya penonton tahu. Karena udah ada beberapa, nggak cuma di Bro Ron aja nih. Ada orang yang nggak diturunin, udah ada balihonya ditempel sama. Oh, di overlay ya? Gitu. Jadi kayak dia nebeng rangkanya gitu, ditempel. Kalau saya diturunin, Bang, diturunin oleh camat Parung Panjang. Waktu itu alasannya, waktu kita berdebat video call, alasannya belum bayar pajak, ya kan? Bukannya nggak bayar emang? Kalau inian? Billboard. Billboard. Saya billboard, Bang. Saya dari awal itu semenjak personal branding, sebelum masa kampanye mulai November 25 ya, atau berapa ya resminya? Saya kan sudah personal branding dari Oktober. Saya itu lewat billboard. Tidak pakai umbul-umbul, nggak pakai yang bambu, lewat billboard resmi, bayar agensi. Bahkan bayar PPN malah. Padahal kan saya bukan komersial. Ya kan? Bayar PPN. Nah, ini kebetulan billboard juga ada. Saya bayar lewat agensi. Nah, alasannya karena tidak bayar pajak. Ngawur. Kedua, alasannya karena tidak izin. Tidak izin ke camat. Langsung makanya saya bayar. Jadi, gini loh. Ini kan operation namanya. Apa bahasa Indonesianya operationnya? Bahasa Indonesianya ya? Ini penindasan sebenarnya. Karena ngarang. Karena kalau sudah ngarang, yang kayak gini itu harus patut langsung dihantam. Kenapa saya bilang ini mesti izin? Karena saya udah pasang billboard sebelumnya di mana-mana, nggak ada yang namanya izin. Nggak ada. Mungkin kalau saya pasang di pohon, tiang listrik, izin. Percaya? Yes, masuk akal. Ke RT mungkin, ke lurah mungkin, ke kades, ke camat, oke lah, fine. Ini ke billboard. Yang namanya billboard, kan saya juga pedagang, Bang. Kalau pasang iklan di billboard, orang yang pasang billboard itu dari awal itu sudah mendapatkan izin dengan ada guideline. Guideline itu apa aja yang boleh dipasang di situ, iya kan? Kan saya udah memenuhi guideline-nya, kenapa mesti izin? Jadi intinya dia ngarang-ngarang. Ada juga dia bilang sakit perasaan menjaga wibawa pemerintah karena saya mengkritik pemerintah. Baik itu bupatinya, baik itu gubernur, saya mengkritik. Ya memang saya mengkritik, nggak saya sangkal itu, tidak ada saya sangkal. Jadi intinya sih baper, bawa perasaan. Akhirnya dinaikin lagi? Saya naikin sampai, jadi gini, yang pertama naik nih, diturunin sama Satpol PP atas perintah camat, terus orang saya udah saya kirim, beresin tuh, malamnya naik lagi. Jadi yang billboard pertama naik lagi, malam ini naik. Pagi-paginya subuhnya turun lagi kedua kali. Subuhnya turun, siang-siangnya saya datangin, sorenya saya datangin lagi, saya datangin, saya pesan yang baru. Saya tongkrongin sampai jam 2 malam. Jam 4 diturunin lagi. Udah lapor Bawaslu besoknya. Jadi 3 kali diturunkan di dalam 3 hari ya, 3 hari. Gitu. Dengan alasan itu tadi? Dengan alasan yang tadi, betul. Yang sebenarnya semua udah dipenuhin bayar ke agensi? Udah penuh bayar di agensi. Iya kan? Jadi itu bukan billboard gelap, Bang. Bukan billboard
bukan billboard yang saya pergi ke percetakan, karena memang agensi itu kan hanya kita bayar. Ya. Percetakannya bisa beda. Ya. Billboard itu siapapun bisa pasang anytime sampai ketahuan, oh ini nggak bayar diturunin. Saya lewat billboard, saya bayar, percetakan naikin, udah semua resmi. Ya, ya. Jadi nggak bisa dibantah secara teknis ya, memang ini penindasan dan susah kita santuy kalau ditindas. Bagaimana kita mau santuy? Iya, iya. Proses politiknya mungkin ya Mas Kaisang yang santuy. Ya. Tapi kalau udah ada setuju. Begininya harus keras. Kalau kita udah bahas politik ya oke lah, santuy aja. Iya. Udah ada survei nggak sih? Apa itu Bang? Elektabilitas, popularitas. Saya nggak mau keluar duit ke situ. Dari partai nggak sediain? Dari partai secara keseluruhan, secara general dia punya Dia punya elektabilitas secara nasional. Mereka yakin threshold ini akan dapat. Saya sih juga yakin threshold akan dapat. Saya nggak ragu mengenai threshold. Ini tinggal memenangkan kursi untuk diri kita sendiri aja supaya kita bisa lebih bermanfaat lah. Iya. Di dapilnya itu ada nama-nama serem itu, ada Fadlizon, ada. Nama-nama kuat di dapil kita. Nama-nama kuat dapil kita, ada Bang Adian, Nabitupulu. Wah itu kan Mr. Statistik. Kalau ngomong suka pakai statistik ya. Fadlizon. Keluarga Yasin, siapa yang namanya Yasin juga, yang keluarganya Rahmat Yasin ya keluarganya ya. Ya keluarga yang ditangkap 2 kali KPK itu semua incumbent naik lagi. Ya makanya saya bingung, incumbent pada naik lagi, kalau lihat Kabupaten Bogor kondisinya saat ini, selama ini pada ngapain? Bingung saya. Kalau abang lihat di Parung Panjang, itu billboardnya, bukan billboard, balihonya incumbent itu ada di mana-mana tuh. Kalau ada tulisan bekerja untuk rakyat, saya bingung untuk rakyat selama ini bekerjanya ngapain di Parung Panjang? Kan tagline-nya biasa dipakai kan. Betul. Untuk rakyat, demi rakyat. Mewakafkan jiwa untuk rakyat. Saya bilang sama manajer saya, kagak ada pakai untuk rakyat demi, nggak ada. Itu basi semua itu, bilang nggak ada pakai kayak gitu di tagline kita di baliho kita nggak ada. Iya. Kalau kepilih emang udah kebayang gimana ngebalikin rasa percaya konstituen di daerah situ? Dengan kerjanya di legislatif, udah kebayang belum ininya? Apa saya? Iya. Apa yang bakal dilakukan supaya pemilih lo merasa senang dengan... Saya lakukan aja apa yang saya lakukan selama ini. Oke. Jadi saya udah sering Bang, bukan saya sih, kita lah tim saya kan, udah tim sahabat ini udah sering perbaiki jalan atas permintaan netizen tanpa dibayar, tidak memakai pajak rakyat dengan anggaran yang begitu kecil, karena kita mengambil sebagian dari cuan yang kita dapati dari proyek-proyek yang ada untuk memperbaiki beberapa lubang sana sini. Nah, bayangkan nanti ke depannya dengan anggaran yang lebih besar lagi, yang mungkin pendapatan yang katanya ya banyak didapat oleh anggota DPR, ya saya pasti arahkan ke situ. Saya pasti akan lempar ke situ. Punya wewenang juga misalnya untuk meminta perusahaan-perusahaan yang ada di situ CSR-nya benerin jalanan lah. Itulah gitu. Santuy politik yang akan kita gunakan. Ngelobi dong. Ngelobi ya. Ngelobinya. Dampaknya juga lebih besar ya. Sekali seharusnya begitu. Karena banyak kok perusahaan yang mau nyumbang. Banyak perusahaan yang sebenarnya perusahaan itu yang besar-besar ini. Kadang mereka juga bingung, kita mau ngapain ya untuk rakyat ya. Dan mereka juga berpikir kalau mau kasih ke politisi atau kasih ke pemerintah daerah, ini bisa jalan dengan... Kita tahu lah birokrasinya pemerintah daerah. Waduh, birokrasinya udah crazy ya kan. Ya, saya mah tinggal gerak aja. Tinggal gerak, kalau ada dana, perbaiki jalan ini, ruas kayak gini, beli peralatan. Dan jadi, saya yakin dengan dana nanti yang mungkin kita dapatkan, skala yang kita lakukan selama ini yang begitu kecil, bisa menjadi porsi dari potongan kue yang lebih besar lagi yang kita bisa bagikan. Iya. Kan satu perusahaan sahabat aja udah banyak banget yang bisa ketutup lubangnya. Apalagi kalau kita bisa ngelobi yang lain-lain. Gitu. Betul. Gitu Bang. Iya. Dan pasti saya akan ngonten. Pasti dikontenin terus. Iya. Jadi bisa menjadi contoh kepada legislatif lainnya. Hey, sebenarnya kalian bisa loh kayak begini. Sebenarnya bisa loh kayak gini. Iya. Ya kan? Kalau memang anggota DPR itu dianggap, anggota dewan itu dianggap kredibel, dianggap mempunyai power, kenapa enggak lakukan hal-hal yang selama ini sebenarnya bisa dilakukan daripada hanya ngantor aja?
gitu. Pak pasti dianggap lah kalau udah Pak Dewan mah datang ke kantor pasti dianggap. Nah terus kenapa parung panjang kayak gitu? Nah, kita tanya mungkin Primus. Gimana Bang Primus? Kenapa parung panjang kayak gitu? Mungkin karena terlalu panjang parungnya. Iya, ya udah kita bikin kecamatan baru, kecamatan parung pendek. Nah, iya. Gitu Bang. Uang untuk kampanye dari mana? Pribadi sendiri. Sendirian benar? Sendirian Tidak benar. ada satupun dari bohir gitu? Bohir nggak ada Bang, belum ada. Makanya coba kata Bang Lutfi manajer saya kayaknya pada takut nih kayaknya pada takut nih mendekat sama Bro Ron nih. Ya udah nggak apa-apa lah, kita berjuang sendiri. Kita udah keluar sekitar 300-an juta. Yang waktu saya dapat laporannya ya kan, laporannya, aduh. Coba kalau nempel lubang di sini ya, coba kalau perbaiki jalan di sini 300 juta itu bisa banyak loh kita lakukan. Tapi ya udahlah, kita visinya lebih gede. Lebih gede ya. Ya kan, kalau dapat nanti ya semoga lebih bermanfaat. Itu aja sih Bang, tinggal sharing-sharing. Saya beberapa kali diundang pemerintahan kota dan kabupaten untuk training mereka punya dinas PUPR, cara menambal lubang yang benar, cara teknik kerja aspal yang lebih baik lagi, yang lebih modern, ya kan? Dan ya, saya kan nggak mungkin ke berapa ratus kabupaten dan kota seluruh Indonesia kalau hanya di level seperti ini. Ya. Harus naik supaya bisa membuat yang lebih besar lagi. Maksudnya training dinas PUPR, cara nambal yang benar. Cara nambal yang benar. Maksudnya mereka belum pada bisa. You'd be surprised Bang. Hah? Masa iya? Teknik kerja yang kan lama. Dia bisa bikin, masa nggak bisa nambal? Bang. Yang belum ada aja bisa diaspalin, masa yang udah ada aspal tinggal ditambal dia nggak bisa? Percaya nggak percaya ya Bang ya? Ya. Dinas PUPR pihak kota, kabupaten, provinsi. Kata kasarnya ya Bang ya. Ini pada otodidak Bang. Tidak ada yang namanya training dari kementerian. Kementerian itu membuat program kerja secara nasional. Proyek secara nasional. Ini hanya departemental aja. Tidak ada yang namanya training tahunan, mungkin update teknologi. Iya. Mungkin update teknik kerja, update material. Tidak ada Bang, perjuangan sendiri semua. Waktu saya training aja, sampai ada yang orang lapangan nih, pekerja lapangan, jadi biasa yang pakai baju kuning tuh. Saya bilang, kita begini caranya ya? Hah, serius Pak? Begini Pak? Iya begini caranya. Sampai nanya 2 kali di lapangan. Padahal teorinya sudah ada. Jadi kalau saya training itu, ada 1 jam, 2 jam teori, setelah itu langsung ke lapangan di hari yang sama, supaya tidak lupa. Ya. Nanya, serius Pak? Begini caranya? Iya, tidak usah pakai batu ini, langsung hot mix, dituangin 5-7 cm. Jadi waktu kita membagikan ilmu kita aja, kita masih dipertanyakan. Saking begitu tertinggalnya teknik mereka. Teknik mereka itu zaman Belanda, Bang. Oh. Masa nggak ada update sama sekali? Makanya kalau kan sering kita lihat kan komplain warga, ini baru diperbaiki minggu lalu kenapa rusak lagi? Ya itu karena tekniknya teknik lama. Karena teknik lama tidak mungkin bisa kuat menanggung beban kendaraan yang ada sekarang. Teknik lama itu mampu menampung beban kereta kuda. Makanya kayak gitu tekniknya zaman dulu. Delman ya, Bendi. Delman, becak, bajai. Bayangin truk tronton 20 ton lewat. Bablas. Jadi itu salah satu program juga nanti yang saya ingin adakan, di mana transfer teknologi, transfer ilmu itu dari kementerian sampai nanti ke bawah. Maksudnya kalau bangun jalan pasti kan kerjasama sama vendor swasta ya? Betul, tapi kalau maintenance itu tanggung jawab dinas kota, kabupaten, provinsi, dan kementerian. Atau mau lebih gampangnya kenapa nggak dia sewa vendor maintenance? Kalau sewa vendor maintenance Bang, jauh lebih mahal. Karena lebih murah maintenance sendiri. Kalau maintenance, jadi gini Bang. Konsep pemikiran teman-teman kita di lapangan ini, jangan berpikir karena kalau jalan bagus tidak akan ada proyek. Itu salah. Indonesia ini saking besarnya. Semakin banyak kita membangun, semakin banyak nanti akan harus dikerjakan untuk maintain. Ya. Kalau maintainnya itu dilakukan dari titik retak, dengan anggaran yang begitu tipis di setiap kepemerintahan daerah, tapi kalau di-maintain saat dia sebelum menjadi lubang, anggaran yang begini bisa mencakupi begitu banyak.
Tapi kalau dia sudah rusak, Bang, berarti kan pemakaian anggarannya di titik ini lebih banyak lagi karena dia sudah rusak. Berarti area yang dicakupi dengan budget sekian hanya begini. Yang tadinya kalau di maintenance dari retak dia bisa mencakupi sekian banyak. Jadi itu yang kepala daerah, kepala dinas harus pahami dan harus bisa tidak melihat anggaran itu hanya untuk memperkaya diri. Tapi lihatlah anggaran itu untuk benefit masyarakat yang luas. Berarti untuk bekerja untuk rakyat. Jadi ya saya berani bilang, Bang, kalau sudah ada lubang di jalan, berarti itu kepala dinasnya udah nggak kerja benar. Karena lubang tidak mungkin ada dalam 24 jam. Ya. Itu butuh waktu. Butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Berarti kalau dia berlubang, berarti berminggu-minggu, berbulan-bulan dibiarin begitu aja. Ya. Itu baru lubang kecil seperti ini. Bayangin kalau lubangnya kayak meja nih. Itu udah berbulan-bulan. Atau kayak di Lampung tuh. Ya. Itu bertahun-tahun. Yang bisa jadi kolam renang, kolam lele. Ya. Itu udah bertahun-tahun. Ya berarti mereka bertahun-tahun ngapain? Gak kerja kan? Speechless kan? Iya. Nah, bingung kan ketemu tamu kayak saya? Mencerahkan. Gak, maksudnya kalau gue lihat di jalan-jalan tol swasta gitu kan, memang ada selalu kalau kita lewat jam 1, jam 2 malam itu pasti ada pemeliharaan. Betul. Atau perbaikan. Harusnya jalanan yang lain pun seperti itu. Harus seperti itu, Bang. Betul sekali. Betul. Jadi kalau kita lihat jalan tol di-maintain tiap hari, apalagi jalan raya. Harus begitu. Itu bukan karena ini aspal, ini beton mana lebih kuat. No, mau aspal, mau beton harus di-maintain. Sama kayak rumah. Kita setelah membangun rumah, emangnya 2 tahun kemudian nggak perlu dicat lagi dindingnya. Terus memangnya nggak ada keramik yang pecah di dapur? Ada. Atau mau ganti parket kantornya, ya kan? Iya. Itu maintenance namanya. Itu bagian dari maintenance. Wah, ternyata aspal nggak kuat ya, kita ganti di beton dong. Ternyata betonnya ini kurang tebal, kita tebalin lagi. Itu bagian dari maintenance. Rumah aja kita maintain, apalagi jalan raya. Wah, astaga, Bang. Nah, itu yang kita sangat lemah. Kita sangat lemah. Jadi pemerintahan kita saat ini membangun serba cepat, serba banyak, tapi maintenance-nya terabaikan dan sangat disayangkan. Gitu, Bang. Dan yakin kalau ada di legislatif bisa ngebabat ini semua. Wush! Iya. Di Senayan juga banyak lubang sih sebenarnya. Lubang berjalan. Wah, lubang berdasi. Baru lagi. Lubang berdasi, ya. Iya, jadi ya itulah yang visi misi kita di situ. Infrastruktur aja. Dan saya rasa 5 tahun, 10 tahun belum tentu cukup. Karena ini merubah mindset yang begitu jelek, begitu buruk selama ini yang terpeliharakan. Bahkan harus menunggu kadis-kadis lama pensiun nih baru benar-benar jalan. Gitu, Bang. Oke, ini kalau sekarang dalam pencalonan di ini kan sangat menggunakan teknologi lah dalam bekerja. Yes. Politik juga punya teknologi sendiri termasuk survei yang kayaknya harus dilakukan supaya kita bisa lihat kans kita nih sejauh mana gitu. Kalau nggak pakai survei, apa indikatornya? Gue udah 60% popularitas, gue udah 70%. Gimana nanti ide-ide ini jadi percuma gitu, bro? Nggak bisa masuk gitu. Ini pertanyaannya kurang menantang. Anjay. Jadi gini, Bang, ngapain survei? Anggota dewan ngapain survei? Ya bagus juga sih uang jalannya, 3-4 juta ya. Tapi anyway, kita lanjut nih. Ngapain survei kalau nggak paham? Nggak ada gunanya kan? Bisa aja survei lihat-lihat, pakai topi. Ya oke, bagus ya. Tapi kalau nggak paham, apa benefitnya? Kalau mengenai proyek, yes, saya pengennya survei. Saya pengen bawa staf ahli saya pengen bawa juga nanti tim saya, coba periksa itu jalan. Saya pengen di suatu saat, jikalau nanti ada permintaan anggaran mengenai proyek ini, proyek itu, saya pengen menjadi konsultan sampingan, nggak usah dibayar. Saya mau survei. Pro bono gitu? Pro bono. Saya mau datang survei. Saya pengen lihat, benar nggak ini speknya, benar nggak ini pekerjaannya, tekniknya gimana. Saya pengen, Bang. Ya. Sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Kan ide besar ini akan terjadi kalau
Ronaldo Sinaga ada di DPR. Yes. Perjalanan sekarang lagi dijalani. Nah, bagaimana nanti di lapangan maksudnya? No, bukan. Oh. Sejauh mana sekarang kansnya untuk bisa kepilih? Oh, mengenai survei politiknya. Betul. Kan harus ada teknologinya juga, harus ada sainsnya juga. Mau sponsor, Bang? Iya, tapi kan jadi kayak ide besar ini 300 juta yang udah keluar, ide besar yang harus disampaikan. Oh, ini ngomong survei politik. Betul. Nah, itu gimana, Pak Manajer? Nah, Lutfi, ya kan? ini tugasnya Lutfi sebenarnya memang. Jadi gini, Bang. Bagus juga idenya Lutfi kemarin yang dibilang kita cari tim untuk membantu kampanye kita yang volunteer. Yes. Dan di situ benar-benar kita lihat nih orang yang selama ini kenal saya, mengikuti saya, maksudnya follow di sosial media. Kalau memang tulus, ya ayo kita ngegas. Yeah. Memang ada beberapa yang minta uang. Yeah. Dia bilang no, nggak ada. Kenapa? Saya jadi nggak jadi. Ya, bagi saya sama aja. Tapi kalau saya nggak jadi, masyarakat yang rugi. Jamin. Kalau saya nggak jadi. Jadi kita memang udah terbentuk nih timnya nih. Namanya tim Roron nih. Tim Broron. Tim Broron. Oke. Ya kan? Udah kayak mafia aja nih kan? Yeah. Tim Broron ya kan? Yeah. Atau tim Olimpik ya? Yeah. Ya kan? Itu nanti yang bergerak di titik-titik desa yang nanti melakukan survei lah di lapangan. Iya. Ya kan? Kalau saya sih melihat dengan keramaian selama ini yang pernah saya perbaiki jembatan di Cibinong, di Sentul, kayaknya kalau minimum ya 30.000, 50.000 kayaknya sih dapat. Nah itu udah bisa masuk ke DPR? Sudah bisa, tetapi suara partainya kan harus dapat juga. Betul, kan? iya. Gitulah. Tapi survei PSI juga udah hampir sampai ke 4% ya, sampai terakhir. Kayaknya sih mantap ya. Iya. Kayaknya sih mantap ya. Iya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Memang saya udah selama ini kasih teaser aja, kasih teaser. Kalau dapat 500.000 suara ya mungkin ya kita kejar kursi bupati ya mungkin ya. Iya. Tapi kita lihat aja nanti. Kalau nggak dapat 500.000, 499.000 ya kita santai aja di Senayan ya. Santai 1 minggu ngopi-ngopi pertama, setelah itu baru ngegas. Ya. Kabupaten Bogor kan gede banget ini. Gede banget Bang. Sampai ke Liwiliang. Bush. Dari Puncak Pas, ya. Itu ujungnya Puncak Pas, ya. Sampai Tenjo ya, Banten ya. Iya. Ke penduduk 6, sekian juta, daftar pemilih tetap 3,8 juta. Jadi lumayan besar Bang. Nah. Areal distrik suara terbesar di Indonesia. Kabupaten Bogor. Betul. Iya, Lebih gede daripada Bali malah. Iya. Udah semua tuh ke keliling. Atau konsentrasi di kan ada beberapa. Saya keliling, kita udah keliling berapa ya? 5 kecamatan aja ya. 5 dapil ya. Ada 6 dapil total, tapi 5 dapil lah yang kita tanam sama yang untuk caleg-caleg lokal. Caleg-caleg lokal ya. Betul. Kan ada beberapa yang pernah gue ngobrol juga nih, katanya ya kalau memang di daerah ini kemungkinan dipilih tidak ada, yang nggak usah terlalu keras berusaha di daerah itu. Yeah. Jadi di titik-titik yang punya potensi milih aja gitu. Pakai kayak gitu juga atau semua di... Kalau saya mau kunjungin semua. Okay. Supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan. Okay. Karena kalau saya jadi kemungkinan tidak punya waktu lagi untuk kunjungin semua areal. Yeah. Ya kan? Ini kan 40 kecamatan loh Bang. Kabupaten Bogor. 40 kecamatan. Jadi kalau saya udah tahu di bayangan saya minimum 1 kali kunjungan, saya sudah kebayang apa nanti yang harus saya lakukan, ya kan? Ya. Walaupun memang di posisi Senayan itu, setahu saya kita juga tidak mungkin menghabiskan waktu kita di dapil kita kan, karena kita kan untuk nasional, kita sudah hibahkan waktu dan tenaga kita untuk nasional. Ya. Tapi udah pasti saya kan ada ibaratnya hutang budi ke masyarakat lokal yang menaikkan kita, dan itu nggak bisa dilupakan. Bagi saya tuh kepikiran Bang, hal-hal kayak gitu kepikiran bagi saya. Sangat kepikiran. Nggak mungkin saya lupakan mereka setelah jadi. Harus digas terus dong. Oke. Gitu Bang. Udah berapa persen kalau menurut Lutfi? Mungkin Bro Ron udah nggak peduli sama kepilih atau enggak. Kalau yang udah dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung sih simpelnya gini aja Bang.
setiap kita jalan kemana selalu buat kita minta foto. Popularitas sudah dapat, tinggal mengubah popularitas ke elektabilitas. No, kalau popularitas saya itu udah termasuk elektabilitas. Anjay. Ya kan? Segitu populer ya segitu elektabilitas. Karena kan saya bukan bintang film, Mang. Saya kan memang udah menunjukkan saya gini. Ada orang terkenal karena dia artis, penyanyi, bintang film. Saya terkenal karena kerjaan saya. Jadi yang dilihat pekerjaan saya. Hanya memang banyak juga yang anti sama partainya. Ya. Makanya saya masih belum terang-terangan membawa partai sebegitu besar karena saya gas terus di personal branding saya. Gitu, Bang. Jadi kalau Bang Lutfi bilang kemanapun, saya kalau ke Bogor kemanapun pasti ada yang kenal. Ya karena mereka kenal karena pekerjaan saya. Betul. Ya kan apa yang telah saya lakukan selama ini. Iya. Gitu, Bang. Oke, Bro Ron, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Sangat mencerahkan, sangat oke banget ide-idenya. Ada yang mau disampaikan ke calon pemilih di Kabupaten Bogor? Silakan. Ya, lihat orangnya, nggak usah lihat kendaraannya. Dan ajaklah teman-teman dan keluarga untuk nanti tanggal 14 Februari di Hari Valentine ya. Yes. Wish. Ya. Pilih pakai hati. Ya. Oke, sehat terus. Oke. Berkah terus. Mudah-mudahan pilih di Senayan dan ide-idenya bisa langsung kita gas terus, Bang. Dirasakan sama semua orang Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di Wawancara dengan caleg-caleg berikutnya.